Pemirsa, kasus Hogi Minaya yang mencoba melindungi harta benda sang istri saat dijamret dua pelaku di Sleman, Yogyakarta masih menjadi perhatian publik. Publik menyoroti kasus yang kemudian diselesaikan secara restoratif justice atau keadilan restoratif. Sejumlah pihak menilai kasus ini semestinya tidak diselesaikan dengan keadilan restoratif karena menempatkan Hogi tetap sebagai seorang pelaku tindak kejahatan. Restoratif justice menjadi upaya penyelesaian kasus Hogi Minaya yang berupaya melindungi harta benda sang istri saat penjambretan. Restoratif justice atau keadilan restoratif memang seolah menjadi solusi yang baik. Tapi benarkah demikian? Polisi tetap menjadikan Hogi Minaya sebagai tersangka dalam kasus kematian dua penjambret istri Hogi. Laporan terhadap Hogi merupakan laporan model A yang dibuat polisi. Hogi menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua penjambret istri Hogi. Polisi mengakui memang ada unsur pembelaan diri Hogi dalam kasus ini. Namun, polisi mengkategorikan pembelaan diri Hogi sebagai not where access atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal itu dikarenakan Hogi mengejar dua penjambret istrinya yang kabur menggunakan sepeda motor. Pengejaran dilakukan Hogi menggunakan mobil. Begitu melihat istrinya dijambret. Saat pengejaran terjadi senggolan beberapa kali dengan pelaku yang tak mau berhenti. Senggolan terakhir membuat pelaku terpental dari sepeda motor dan tewas. Itulah yang disebut sebagai not where access oleh polisi alias pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Namun, ternyata not where access sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 49 ayat 2. Pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dipidana. Lalu mengapa Hogi tetap jadi tersangka? Meski pada akhirnya tidak ditahan, tapi sebagian kemerdekaan Hogi sebagai warga negara terampas dengan pemasangan gelang pelacak GPS. Polisi menyanggah memasang gelang tersebut pada kaki Hogi. Oh ya, jadi begini, yang beredar kan kita melakukan penahanan. Jadi selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Untuk pengumpulan barang bukti ini dan yang ditemukan di lokasi kejadian, apa saja ini barang buktinya? Oh ya, jadi gini, penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli yang menyampaikan bahwa setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditemukan bahwa perkara ini masuk not where access atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan itu juga kita sudah menunggu proses mediasi yang kita lakukan, menawarkan kepada para pengacara masing-masing untuk atau pihak masing-masing untuk dilakukan mediasi dengan baik. Tapi karena tidak ada hasil titik temu, maka proses ini tetap dilanjutkan karena dari pihak korban PH-nya menanyakan terus kepada kita. Lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban karena semestinya jika memang Hogi melakukan not where access atau pembelaan terpaksa melampaui batas dan hal itu dilindungi undang-undang, Hogi seharusnya tidak jadi tersangka dari awal. Hogi juga tidak perlu melalui proses restoratif justice dengan tetap menyandang status tersangka. Tim TV One mengabarkan. Dan berikut pemirsa kronologi kasus Hogi yang harta istrinya dari dua pelaku jambret. Kejadian ini terjadi pada 26 April 2025 sebenarnya pemirsa, di mana istri dari Hogi ini bernama Arisita
sedang mengendarai sepeda motor, sementara suaminya Hogi Minaya ini mengendarai mobil di jalan yang sama dan dengan lokasi yang berdekatan. Kemudian tak lama setelah itu, harta dari istri Hogi Minaya ini dijamret oleh 2 orang yang juga mengendarai sepeda motor, berhasil dibawa penjamret, dan dengan mengendarai mobil, Hogi Minaya pun mengejar jambret tersebut dengan menggunakan mobilnya, mencoba beberapa kali menyenggol motor dari kedua penjamret, namun gagal hingga pada akhirnya berhasil keduanya ini terjatuh dan meninggal dunia di lokasi. Karena kasus ini pemirsa, Hogi kemudian dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan atau UU LLAJ. Tak lama kemudian, istri Hogi Minaya pun bercerita di sosial media dan ini pun menyebabkan kontroversi muncul di muka publik begitu. Dan kemudian juga Kejari Sleman Bambang Yunianto ini mengupayakan keadilan restoratif justice yang sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini menggunakan jalur restoratif justice.